Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak dalam pembelajaran daring kali ini. Anak yang saya banggakan yaitu materi PS ini tetap pada bab 1, yaitu interaksi manusia dengan tempat dan lingkungan. Tetap bersama Pak Heru dengan materi kali ini yaitu keadaan alam Indonesia. Sebelum materi saya lanjutkan, terlebih dahulu anak-anak seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak yang bisa banggakan, langsung saja pada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan keadaan fisik wilayah Indonesia dan menjelaskan flora dan fauna. Keadaan alam di Indonesia, keadaan fisik wilayah Indonesia serta persebaran flora dan faunanya sebagai berikut. Keadaan fisik wilayah Indonesia dan flora dan fauna. Ini saya contohkan anak-anak. Itu ada gambar wilayah dan ada gambar-gambar kecil itu flora dan fauna. Mungkin anak nanti bisa dibesarkan pada waktu tampilnya. Langsung saja berikutnya, keadaan fisik wilayah Indonesia. Keadaan fisik wilayah Indonesia sangat bervariasi. Hal ini berkaitan dengan letak dan posisi di permukaan bumi, di mana keadaan fisik wilayah Indonesia dapat diketahui dari kondisi geologi, bentuk muka bumi dan keadaan iklimnya. Adanya kondisi akan mempengaruhi kehidupan makhluk yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia, bentuk muka bumi, iklim di Indonesia. Ada 3 yang diterangkan kali ini, yaitu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi daratan, bentuk muka bumi perairan. Pada bentuk muka bumi di daratan, yaitu ada pegunungan, kemudian ada gunung. Beda anak ya, untuk terkait pegunungan sama gunung. Kalau pegunungan itu daerah pegunungan, tapi gunung itu ya bentuk aslinya. Kemudian ada daerah pesisir pantai. Kalau di sini daerah Sidoarjo nggak ada anak-anak daerah pesisir. Kita punya itu pesisir hanya di pesisir Tambak sana. Tapi kalau pesisir pantai yang ada di wilayah Pasuruan ada, Probolinggo ada, barangkali anak-anak atau Malang yang kemarin pernah rekreasi bersama keluarga atau yang lainnya, itu bisa melihat daerah pesisir pantai. Berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah itu seperti Sidoarjo, Surabaya, itu adalah dataran rendah yang biasanya kalau musim penghujan itu sering banjir. Yang terakhir adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu meliputi hampir sama dengan daerah pegunungan, itu dataran tinggi seperti Malang, Mojokerto, itu dataran tinggi. Kemudian bentuk muka bumi di perairan, ada laut. Nak paham laut nggih? Ada pantai, mungkin barangkali Anda yang sudah pernah ke pantai. Kita ada selat, batasan dari pulau. Kemudian danau. Dan yang terakhir adalah sungai yang pernah dijumpai, yang sering dijumpai oleh anak-anak dikala di rumah-rumah. Iklim di Indonesia ada iklim tropis, ada iklim musim, dan ada iklim laut. Pada iklim tropis, anak-anak mesti menemukan musim hujan dan musim kemarau. Itu anak-anak keadaan fisik sekilas materi yang bisa saya terangkan. Mungkin lebih lanjutnya anak-anak nanti bisa melihat pada bukunya atau cari materi di tempat-tempat lain atau browsing dan sebagainya. Nah, yang banggakan berikutnya adalah flora dan fauna. Flora dan fauna, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, baik floranya maupun fauna.
Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah Indonesia sendiri. Ada tumbuhan, ada hewan yang hanya hidup di daerah yang memiliki iklim tropis, di mana banyak curah hujan dan sinar matahari, dan ada yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin atau lembab serta kering. Itu macam-macamnya tumbuhan. Jadi anak-anak tumbuhan itu tidak bisa, biasanya ya nun sewu, anak barangkali pernah jalan-jalan atau pergi ke keluarganya menemukan bunga di daerah pegunungan seperti di Malang, kok bagus-bagus, sedangkan dibawa ke Sidoarjo nggak lama 5 hari atau 7 hari sudah layu atau mati. Itu memang daerahnya, jadi nggak bisa disamakan. Di sana daerah dingin, di sini panas, nggak bisa hidup seperti di Malang. Itu contoh. Persebaran flora di Indonesia dan persebaran fauna di Indonesia. Flora di Indonesia itu terpengaruh ada 4, yaitu iklim, kondisi tanah, formasi geologi, dan yang terakhir adalah relief daratan. Pada iklim ada unsur iklim, ada jenis iklim. Apa aja Pak unsur iklimnya? Yang pertama adalah kelembapan udara. Yang kedua terkait hujan. Yang ketiga angin. Yang keempat suhu udara. Kalau jenis iklimnya Pak, yaitu iklim fisik. Ada iklim matahari, ada iklim junghun. Yang perlu diketahui anak-anak, bagian barat persebaran floranya yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa. Sedangkan daerah tengah yaitu itu adalah peralihan dari barat dan di timur, itu untuk daerah tengah. Sedangkan untuk daerah bagian timur yaitu vegetasi dari arah barat semakin langka hewan-hewan flora-flora tersebut. Jadi semakin ke barat semakin langka kalau vegetasinya. Untuk persebaran fauna di Indonesia ada 3, yaitu barat. Ada di barat itu mamalia, reptil, burung, ikan. Untuk daerah tengah itu ada komodo, anoa, babi rusa, monyet hantu, burung maleo, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan daerah timur yaitu burung cendrawasih. Ini banyak ditemukan anak-anak, yaitu burung-burung yang berwarna-warni. Ada kasuari, merak, ada kanguru mantel mas, ada nuri sayap hitam, ada hiu bintik, dan banyak lagi yang lainnya anak-anak. Nah, itu untuk materi flora dan fauna. Jadi pertemuan kali ini tadi tak terangkan 2, yaitu keadaan alam Indonesia pada keadaan fisik dan flora dan fauna. Itu aja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang tanyakan, nanti bisa jawabi langsung Pak Heru atau di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.